La dajjalu akhafu alaikum, bukan dajjal yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan kepada. Nabi kita bersabda dan Nabi yang lain, akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillin, al-a'immatul mudillin. La dajjalu akhafu alaikum, bukan dajjal yang paling saya khawatirkan, yang paling saya takutkan kepada kalian, bukan dajjal yang merisaukan aku, bukan dajjal yang membimbangkan dan juga yang menakutkan aku. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan, yang paling aku risaukan itu adalah al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin atau ulama-ulama yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin anasu ala dini ru'usihim ala dini ru'asaihim umaraihim. Manusia itu agamanya macam seperti dengan pemimpin-pemimpin mereka. Kesukaan daripada pemerintah akan jadi seperti itulah kesukaannya rakyat, keinginan atau juga dengan cadangan apa saja yang kalau pada waktu itulah sudah mendapatkan persetujuan, kebenaran, izin, tasrih daripada pihak pemerintah, rakyat akan terumbang-ambing atau rakyat akan ikut anasu ala dini umaraihim. Manusia itu ikut agama pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dulu dikatakan ada dalam satu periode, dalam satu kepemimpinan rakyat itu cuman yang dipikirkan masalah makan, minum, perhiasan dan juga dengan keperluan hidup atau tempat kediaman. Yang jadi omongan di masjid-masjid, yang jadi omongan di sana sini adalah tentang makanan dan minuman dan juga tentang kehidupan. Kenapa? Sebab karena dengan presidennya suka makan, dengan khalifahnya suka minum. Ada di antara daripada khulafa yang mendapatkan gelaran al-akal, yang suka makan. Dikatakan kalau sekali nyantap satu ekor kambing itu habis sendirian. Nah, kalian makan berapa kilo daging taban nadi? Kita 1 kilo pun kita makan tuh 3 kali sehari. Yang ini kambing habis sendirian. Tambah lagi dalam beberapa mangkok buah zabib, buah anggur yang dikeringkan, tambah tidak kurang daripada puluhan biji anggur. Bukan biji yang kecil itu, biji yang genggaman itu. Wah, itu namanya akal. Sehingga dikenakan karena kesukaan pemerintah itu adalah makan minum, rakyat pun juga jadi suka makan dan minum. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hafal Quran, hidup zuhud dan wara, rakyat pun juga jadi seperti itu. Sehingga omongan setempat, omongan antara sesama keluarga, ada dalam berapa lama anak-anak sampean yang sudah hafal Quran? Ada dalam berapa banyak mereka yang sudah hafal kitabullah jalla jalaluhu? Berapa anak sampean semuanya hafal Quran? Begitu omongan masyarakat. Tapi pada waktu yang berikutnya, masya Allah tabarakallah, karena kegemaran daripada pihak pemerintah itu adalah dunia hiburan, dunia dangdut. Coba kira-kira kalau dalam acara 17 Agustus bisa nggak 17 Agustus Agus dan Utus bisa lepas daripada hiburan? Nggak bisa. Karena daripada pemerintahan kita seperti itu, polisi joget, tentara joget, ibu-ibu joget, nyonya-nyonya jet set juga joget. Akhirnya sampai ke pelosok-pelosok, subuh-subuh sudah tuh lebih dirasakan oleh kawan-kawan yang tinggal di Dar Al-Sad belakang. Subuh-subuh malam Jumat duk. Ini malam Jumat, tengah malam, waktu sahur, waktu munajat, waktu turunnya rahmat, hal min mustaghfirin fa'aghfirallah, hal min sahibi hajatin faqdi hajatahu. Tiap pagi pada tiap waktu tahajud, sepertiga malam yang terakhir, seruan daripada Allah, apa ada yang meminta, apa ada yang memohon, apa ada yang bertobat, apa ada yang beristighfar, wa dzalika kulla lailatin. Keistimewaan waktu ijabah tadi itu pada tiap malam. Ternyata bagaimana dengan masyarakat kita yang seumpama kita tidur nyenyak, yang seumpama yang lain balik daripada kelab malam dalam jam 2-3 pagi. Kira-kira jam berapa untuk bangun salat subuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu daripada al-a'immatul mudillin, pemimpin yang menyesatkan.
kegemaran daripada pemimpin itu berperang, rakyat punya semangat perang luar biasa. Siapa kira-kira? Dengan penghulupan Nabi-Nabi dan Rasul. Apabila suasana sudah berkecamuk, idza hamiyan watis, tidak ada yang paling dekat dengan pasukan musuh daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Lahir orang-orang yang berani. Luka tidak problem, kena tombak tidak problem, kena sasaran panah pun juga tidak problem. Kenapa? Sebab penghulu yang mereka idolakan, insan yang mereka anuti, pada waktu salat ada di mihrab salat, pada waktu jihad ada di medan perang. Sehingga begitulah keadaan yang memasyarakat di zaman kita. Seperti yang habis sebutkan tadi itu, anasu ala dini mulukihim. Itu yang pertama, al-a'immatul mudhillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Coba kalau pemimpin bersikap seperti pada waktu mengatasi pandemi COVID-19, kalau memang itu betul, mereka masalah tabarakallah iklan tentang masker, iklan tentang vaksin, iklan tentang tutup masjid, iklan tentang jaga jarak, iklan lagi tentang swab test. Pramugari mengingatkan, kalau saya pramugari ambil peranan dalam salat berjamaah, Mas, tolong minta maaf nanti kalau udah nyampe waktu udah masuk, tolong jangan lupa salat jamaah ya, misalnya. Seperti mereka tegur kita kalau kita tidak pakai masker. Kalau pada waktu kita tidak pakai masker, pramugari akan tegur. Terakhir tadi mau coba masuk musaf tanpa masker. Jadi pada masa-masa orang tunggu, dia masih oke lagi. Tapi pada masa sudah mau naik pesawat, Pak, nanti pada waktu kasih boarding mau disobek, jadi kata Mas, nanti tolong pakai maskernya ya setelah masuk ke pesawat. Oh, wa analakum nasihun amin. Itu penasihat yang setia. Masya Allah, tabarakallah. Pramugari bernasihat, polisi ikut mengatur, tentara ikut mengatur, relawan, hansip atau dengan security semuanya ikut mengatur. Akhirnya alhamdulillah, dengan negara kita, seluruh dunia mampu untuk memaskarkan masyarakat dan memasyarakatkan masker. Kalau seperti itu juga dengan salat lima waktu, instruksi daripada pemerintah, sesiapa saja pada seketika adzan negeri sedang berkumandang, masih sibuk dengan transaksinya, masih sibuk dengan urusannya, akan dikenakan telang denda sebesar 10 juta. Semuanya akan datang menuju ke masjid. Sesiapa saja di kalangan ibu-ibu yang tidak menuntut aurat secara sempurna akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Semuanya akan pakai. Itu peranan pemerintah dalam dunia amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang kedua, al-a'immatul mudhillin, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang mengelirukan umat demi itu kepentingan pribadi. Enggak urusan joget dulu kah baru ceramah, atau juga madihinan dulu, atau dengan perkara-perkara yang terlarang. Tidak urusan. Yang penting dengan kita mendapatkan popularitas, yang penting dengan kita mendapatkan sambutan. Kalau sampai agama tercorengkan pun kita pijak agama dan kita jadikan betul loncatan, tidak masalah. Maka pada saat ketika kita lihat sebagian daripada ulama-ulama kita tinggalkan salat berjamaah, apa kata orang kampung? Bahasa Banjar, berajin banan nak melaksanakan salat jemaah. Tuan guru pun gak ada pergi, kata. Itu begitu disebutkan. Oh, masya Allah, memangnya lu Syaikhul Qadir Jilani, Al-Haddad, atau juga Nawawi, Imam Nawawi, Imam Asyuti. Maksudnya kalau pada waktu kita seperti kita, jadi janganlah terlalu agresif dalam dunia ibadah. Begitu. Kenapa sampai membuat kita jadi lemah semangat? Disebabkan kita tidak melihat role model, kita tidak melihat figur dan acuan yang patut untuk dijadikan sebagai qudwah hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Khitab itu kepada siapa? Kepada seorang alim bil muqaddimah, sebelum khitab itu kepada orang banyak. Apakah dengan kita sudah menjadikan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah? Qudwah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.